Kita sering mendengar atau merasa bahwa hidup ini tidak selalu adil. Tapi mungkin salah satu bentuk ketidakadilan terbesar adalah ketika kita harus menanggung beban emosional dan mental akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Luka yang ditorehkan oleh orang lain pada hati kita terasa seperti beban ganda. Kita terluka, tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka itu sendiri. Kenapa? Dan kenapa rasanya begitu tidak adil? Bayangkan situasi di mana orang yang kamu percaya menyakitimu dengan sadar, mungkin melalui kata-kata yang tajam, tindakan yang kejam, atau pengkhianatan yang mendalam. Pada awalnya mungkin kamu berpikir bahwa mereka akan menyesal dan memperbaiki segalanya. Tapi kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Terkadang mereka tidak meminta maaf. Bahkan mungkin mereka melanjutkan hidup tanpa merasa bersalah. Sementara kamu terjebak dengan rasa sakit yang tidak pernah mereka lihat atau pedulikan. Saat itu muncul perasaan pahit. Kenapa aku harus memikul beban ini sendirian? Ini bukan salahku. Mereka yang menyakitiku. Tapi kenapa harus aku yang berjuang untuk pulih? Rasanya tidak adil karena secara alami kita ingin melihat adanya keseimbangan. Jika seseorang menyakiti kita merasa mereka harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Tapi kenyataan hidup mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah, minta maaf atau menanggung konsekuensi dari semua tindakan mereka. Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk introspeksi, apalagi bertanggung jawab atas luka yang mereka sebabkan. Dan disinilah tantangan yang besar itu dimulai. Luka yang mereka buat, meskipun kecil ataupun besar, menjadi beban emosional yang harus kita bawa setiap hari. Kita mungkin marah, sedih, atau bahkan terjebak dalam lingkaran dan menyalahkan diri. Perasaan itu menggerogoti hati, membuat kita mempertanyakan harga diri kita, nilai kita, dan menguji batas ketahanan mental kita. Satu pelajaran hidup yang sulit diterima adalah bahwa meskipun kita disakiti, kesembuhan adalah tanggung jawab kita. Ini mungkin terdengar tidak adil, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari cengkraman luka tersebut. Mengapa? Karena jika kita menggantungkan penyembuhan pada tindakan orang lain, misalnya menunggu permintaan maaf atau perubahan sikap, kita memberikan mereka kendali atas kebahagiaan kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu atau memaksa mereka bertanggung jawab. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon luka itu. Kita bisa memilih untuk tidak membiarkan luka tersebut mendefinisikan hidup kita. Rasanya berat karena kita merasa terpaksa menghadapi sesuatu yang bukan tanggung jawab kita sejak awal. Luka itu diberikan tanpa izin, tapi kita harus merawatnya sendirian. Ada rasa frustrasi dan mungkin kebencian, karena kita harus melakukan pekerjaan emosional yang seharusnya tidak kita lakukan jika mereka tidak menyakiti kita. Namun jika kita melihat lebih dalam, ada kekuatan luar biasa dalam proses ini. Saat kita bertanggung jawab atas penyembuhan kita sedang merebut kembali kendali. Kita tidak lagi menjadi korban dari tindakan orang lain. Kita menjadi pemimpin dalam perjalanan kita sendiri, meskipun jalan itu sulit. Melepaskan tidak berarti kita membenarkan tindakan mereka. Melepaskan berarti kita tidak lagi membiarkan luka itu mendikte hidup kita. Kita berhenti mencari closure dari mereka dan mulai menciptakan closure kita sendiri. Mungkin kita bisa mulai dengan memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diri kita sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui apa yang mereka lakukan. Itu berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kebencian dan kemarahan memakan hati kita lebih lama. Kemudian kita bisa belajar dari luka itu. Apa yang diajarkan situasi ini tentang batasan kita, nilai-nilai kita, atau apa yang kita butuhkan dalam hubungan dengan orang lain. Luka bisa menjadi guru yang keras, tetapi juga sangat berharga jika kita mau mendengarkan pelajarannya. Ya, rasanya tidak adil ketika kita harus bertanggung jawab dan menyembuhkan luka yang bukan karena kesalahan kita sendiri. Tetapi keadilan tidak selalu datang dari orang lain. Kadang-kadang itu datang dari cara kita memilih untuk menyikapi situasi tersebut. Kamu mungkin tidak mendapatkan permintaan maaf yang kamu harapkan, dan itu menyakitkan. Tapi kamu punya kekuatan untuk memulai babak yang baru, babak di mana luka itu tidak lagi membebanimu. Pada akhirnya, penyembuhan adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, bukan karena mereka pantas untuk dimaafkan, tetapi karena kita pantas untuk bebas.